Bukan lagi Overall standings EVOS champion kita EVOS Immortal yang bakal dipanis oleh EVOS Immortal tentunya. Satu orang saja di arah dalam sana. Nordnya berhasil itu bakal serang Rasya dengan AWM-nya. Tapi kali ini kita melihat pergerakan dari EVOS Immortal sangat agresif kalinya di DGWIB Free Fire Season ke-13, yang mana rupanya kali ini ada pergerakan dari tim MBR untuk nabrak ke arah dari anak-anak tim DG Esports yang turun di area Shrine. Sementara Blue Zone juga di sana sudah ada dua tim yang bakal bersinggungan. Tidak ada lagi gangguan untuk Rams, tapi kali ini suara firing sudah mulai terdengar di area Shrine. Tentunya ada Rama berhasil mendapatkan Raka sejauh ini, tapi bakal ada tinju-tinjuan dari setiap tim. Alright, dan kita bakal melihat ternyata di balik itu semua masih ada Rule yang coba untuk meninju. Saling bergesekan, masih ada sekarang juga, dan ternyata adu tinju dimenangkan oleh Rule pakai Z. Tarananya sisa goodbye, say goodbye MBR. Harus posisi ke-12 bahkan. Iya. Ini ada yang tanggung banget sih dari anak-anak Rans tadi sama anak-anak dari tim Bonafide ya seharusnya ya. Betul. Karena ya fightnya mereka itu tidak ada di area yang benar-benar punya senjata yang cukup gitu. Tapi kalau kita melihat kali ini ada Dranix juga sudah mulai melakukan fight bersama dengan lawannya. Kali ini ada tembakan yang coba untuk dikeluarkan, satu orang berhasil untuk ditumpangkan juga. Mal bergerak kembali menuju ke arah yang lain, dan kali ini Void 69 harus hanya tersisa satu orang saja untuk menyelamatkan poinnya. Ya, sayang sekali Void kali ini nampaknya akan kesulitan untuk mendapatkan buyahnya 2 kali di area Kalahari, karena memang sisa sendirian, dan itu sangat tidak mengenakan ya. Hidup sendiri itu sangat nggak enak banget. Dan apalagi untuk dari segi lootingan, enggak lah, apalagi dari segi lootingannya sendiri sebenarnya sangat-sangat minim resource. Tapi ternyata di sisi lain Nord lagi mengadurkan bumbu garam itu ya. Dikasih garam Shiro, dikata ular kali ya. Ya, langsung dari level lagi, tapi Shiro berhasil untuk survive kembali. Tapi kali ini Black sebagai orang terakhir dari tim Morpheus sudah terkena tembakan juga. Bahkan ada pengejaran dengan vehicle yang dilakukan oleh lawannya. Kali ini Black sudah sangat terancam oleh Rans Esports yang sudah sangat komit untuk melakukan pengejaran. Tapi Iki justru terlalu percaya diri untuk maju sendirian ke arah seorang Black dengan double vektornya. Malah Ikinya diculik dan dipulangkan ke arah lobby oleh Black. Oh my god, Black di sini walaupun terasa sendirian, tapi hati-hati Black. Oh my god, what wonderful dari Black berhasil kegocek dan ternyata harus dipuaskan juga. Salam dari Binjai. Salam, nggak ada lagi, nggak boleh nabrak. Oke Rama, is okay, totally okay, karena kita masih melihat dua tim yang kemungkinan bakal potensi banget akan fightnya, yaitu Aura Ignis beserta juga Dranix Esports. Apakah mereka akan memperebutkan area Blue Zone dengan aman? Dan karena kita lihat juga Jatra yang sudah cukup sekarat digedor menggunakan satu shotgun dari double barrel seorang anak-anak dari Aura, dan berhasil untuk terkena knockdown. Yes, 3 orang tersisa dari tim Dranix tentunya kali ini nggak mau lepaskan door juga, tapi ada granat yang bakal connect. Kali ini Kavela juga berhasil itu bakal seorang Mal dengan penggunaan dari hand cannon yang sangat-sangat menyakitkan juga. Terus berletarkan lagi ke arah seorang Kavela, kan sudah kena damage bahkan Ajik pun, tapi galang dari arah yang lain berhasil untuk menumbangkan satu orang Mal, dan bahkan bakal ada upaya untuk melakukan ending rupanya di sana. Bounty-nya langsung cair kali ini. Pergerakan dari seorang Galang benar-benar membuat tim Dranix kali ini terkunci, bahkan miss vision dari tim Dranix. Miss vision, tapi berhasil untuk mendapatkan satu orang untuk diselamatkan lagi dari Jatranya yang sudah terhidupkan. Kali ini masih mencoba untuk disaling adu gedor antara Ajik dan juga Denzo. Masih kita lihat akan memenangkan fight, dan ternyata Denzo harus berhadapan dengan tim lain setelah berhasil mendapatkan satu orang Ajik. Kali ini Susana juga harus terkena knockdown. Masih revive, tapi ternyata sulit banget Denzo untuk mencoba untuk membalikan keadaan, menyisakan satu orang dari Jatra yang bakal mencoba untuk cabut pakai satu vehicle-nya. Cabut gitu aja Jatra. Awas, ada Galang dengan satu baretanya yang sudah membuat satu lampunya berasap biga. Itu aduh, gue malah berandai-andai epic banget kalau misalkan kena pala satu hit baretanya. Buset.
Udah pasti bocil-bocil cheater. Tapi nggak apa-apa karena masih ada pertempuran kali ini, Bigan. Iya, kali ini ada tim Ina yang sudah begitu terancam. Rupanya ada game yang begitu sulit dihadapi oleh tim dari CSGO Boba. Sejak dari awal satu persatu membernya terculik, di revive lagi, terculik lagi, di revive lagi, bahkan membuat formasi dari tim CSGO Boba dan juga rotasinya ini sedikit acak-acakan. Yang buat kali ini harus melakukan firing. Mystic begitu percaya diri, tidak adanya glue yang memiliki, dan akhirnya Mystic pun berhasil ditumbangkan di area yang sangat terbuka. Binnya masuk dengan sebuah senjata shotgunnya kali ini menyalakan sebuah chrono. Kupalnya juga membuka sebuah glue, tapi kali ini Kupal harus ditumbangkan oleh seorang Bin di dalam sebuah chrono, dan Bin masih cukup aman. Kocar kacir rupanya CSGO Boba. Wah, ini sayang banget ya. Walaupun tadi sebenarnya Mystic benar-benar masih percaya diri dengan adu mekaniknya, tapi memang cukup open. Apalagi kalau nggak salah Mystic tadi pakai VSS ya. Cuman kalau kita berkaca lagi VSS yang cuma damage per second itu dapatin 6 doang. Ini sangat tidak worth it dengan posisi dari Mystic yang memang hard point-nya gitu juga rendah, dan juga posisi open field, tidak ada glue wall juga, tidak ada pertahanan yang harus dia siapkan, which is dia juga tidak memakai chrono ya kan, dan memang sangat-sangat disayangkan dengan mengikhlaskan satu nyawanya kepada sang lawan. But it's okay, nggak apa-apa karena kita masih melihat nih dari teman-teman Void yang masih dengan ada dua orangnya, Ruli dan juga Clay, yang masih mencoba untuk mengamankan dari satu drop zone mereka, tapi ternyata di sisi lain GRC bakal berdarah, mencoba untuk di-spray begitu aja, di-spray down, dan akhirnya Surya berhasil mendapatkan satu orang ya. Yes, 2 kill diamankan oleh tim dari GRC karena 2 orang dari tim Dranix tadi berhasil ditumbangkan, dan tidak ada juga upaya penyelamatan melakukan revive ke arah bawah karena memang posnya juga terlalu jauh untuk melakukan reviving. Tapi kita melihat kali ini GRC satu orang Panji yang sudah mulai melebar begitu jauh, melihat vision ke arah tim dari Aura Ignis di sana. Rupanya sudah terlihat visionnya, bahkan Panji pun sudah melepaskan tembakan hati-hati ke arah tim dari Aura Ignis. Lampu kuning sudah diberikan yang ngebuat Aura Ignis harus lebih waspada lagi, tapi rupanya sudah ada satu kill diamankan oleh seorang Panji. Tidak terlihat notification kill karena kita sedang memperlihatkan map yang begitu besar juga, dan kali ini 31 orang tersisa ya sejauh ini. Oke, 31 orang yang sudah tersisa, dan ini masih zona kedua. Harusnya lebih ramai lagi karena masih ada anak-anak Void yang sudah menghidupkan 2 orang temannya. Di sisi lain, Ajix juga bakal menghidupkan sang Kavela kah? Kita bakal merindukan Kavela, dan itu dia sudah berhasil untuk dihidupkan kembali, dan seorang Kavela bakal join to fight bersama sang Aura Ignis. Tapi kalau kita berkaca dari komen post sendiri, sebenarnya cukup ramai banget ya, crowded sekali, dimana ada DG Sport juga yang sudah mengamankan satu compound dari area komen post sendiri. Sedangkan Andik sama Reva, gue yakin dia pasti mau make sure untuk area yang lain, dan kalau nggak salah bisa jadi dia mau ambil area high ground dari comment post. Yes, tapi kali ini sudah ada Kavela lagi-lagi tertembak, baru aja hidup, baru aja turun, sudah disambut oleh anak-anak dari tim DG Esports. Bergerak dulu, tapi kebingungan juga kali ini. Reva berhasil mengamankan Kavela. Ada ledakan diberikan seorang Kenzi menuju ke arah dalam, tapi masih bisa untuk dihindari juga. Masih belum satu ledakan memakan satu nyawa dari tim DG Esports, masih bisa mengamankan dirinya. Tapi kali ini Lim juga terlihat seorang kalang. Sebuah informasi yang mahal diberikan ke arah rekan-rekannya karena kali ini ada pergerakan di area tim yang lainnya. Sementara DG Esports dengan 5 poin eliminasinya kali ini, harusnya mereka punya objektif untuk bertahan lebih lama lagi dan mendapatkan high ground. Love you, kepleset dia rupanya. Nah bener kan, yang dimana anak-anak DG pasti harus memanfaatkan satu high ground dari area comment post karena vision yang cukup oke banget, cukup luas banget. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya dari comment post sendiri ini nggak hanya 2 tim, dan bener aja hati-hati. Andri Q bakal mencoba untuk melemparkan satu granat berhasil untuk di-knockdown di tangan Andri Q. Aduh, mekanik menggunakan satu granat yang cukup luar biasa, tapi Andri Q di sini langsung diras begitu aja. Harus ada satu orang yang sudah terknockdown. Oh my god, luar biasa Andri Q, tepuk tangan. Kita bakal melihat satu Andri Q yang bakal mencoba untuk diselamatkan kali ini, dan Lim yang masih belum dilakukan reviving karena masih ada Panzi yang bakal mencoba untuk ngeras ke arah anak-anak dari DG Esports. Lagi-lagi terknockdown kali ini. Panzi bergerak sangat komit ke arah tim dari DG Esports, tapi Panzi yang tumbangkan balas. Dragon Phoenix tumbang kali ini dari DG sangat-sangat kesulitan, harus tumbang di posisi ke-9. Ya ampun, ya ampun. Wah,
Gue benar-benar harus narik napas ngeliat DG malam hari ini. Round terakhir ini benar-benar luar biasa, fantastik. Tapi ternyata Scooper lebih fantastik menggunakan AC-nya yang bakal mendapatkan satu anak-anak dari GRC Eki yang berhasil untuk dihidupkan kembali ternyata. Ini gara-gara pergerakan Panzi sih. Panzi luar biasa. Tadi sih. kan granat dari Andri connect ke arah Lim, ke arah bawah. Panzinya ini naik loh. Naik dan tadi sebenarnya anak-anak DG itu 2 orang kan. Andri sama siapa sih? Satunya gue lupa. Pokoknya ada yang naik ke arah atas dari GRC itu 2 orang dan itu bener ngacak, bener-bener bikin pertahanan DG yang ada di atas ini diacak-acak parah. Karena untuk naik yang ke arah atas ini tidak diduga-duga loh. Benar, dan sebenarnya dari Andrik sendiri nggak predik bahwa ada orang di atas, kecuali dia nggak banget bahwa ada satu temannya yang sudah terkena dan di area menara atas. Dan posisinya kalau gue lihat Lim benar-benar seperti bayi ajaib, anak emas banget. Cuma diledakin gitu aja yang naikin 2 orang cuy. Buset. Apalagi tadi sebenarnya kan belum sempat dilakukan reviving tuh. Nah pas Andri Q-nya langsung meluncur ke area bawah, itu dikejar lagi sama si Panzi. Makanya karena ada satu informasi informasi yang diberikan ke arah rekan-rekannya kalau Andrik ini turun ke arah bawah nggak pakai grapple hook. Betul. Dia masih pegang shotgun, belum sempat ngeganti senjatanya. Karena kan kalau kita ngeganti senjata pas kita lagi terbang itu nggak bisa. Itu yang ngebuat nah ini juga satu poin yang ngebuat tim DG Esports-nya itu harus maju. 2 orang yang sudah mendapatkan kompon di arah rumah, dua-duanya harus maju buat nge-revive ke arah si Andriknya. Karena Andriknya ini kena fail to death ya. Yang wah ini kalau misalkan 2 orangnya masih bisa bertahan di arah belakang, mungkin saja anak-anak dari tim DG bisa survive. Tapi tadi anak-anak dari tim DG Esports melakukan mengambil sebuah keputusan untuk menyelamatkan seorang Andrik. Karena Andrik ini merupakan salah satu kunci damage terbesar yang dimiliki oleh tim DG Esports. Ya, dan sebenarnya kalau semisalkan dari Andri Q-nya berhasil untuk mendapatkan satu grappling hook dan mencoba untuk tidak terkena knockdown di area bawah, kemungkinan benar-benar dari GRC-nya bisa tertumbangkan ya kan, karena memang posisinya juga pasti bakal ditungguin di mana masih ada Panzi dan satu orang temennya yang coba untuk turun menggunakan satu grappling hook ke arah bawah, dan itu bisa menjadi free hit untuk dari DG-nya sendiri. Tapi memang posisinya sebenarnya DG-nya benar-benar lagi disibukkan dengan tim-tim yang lain yang bakal mencoba untuk saling merevive satu sama lain, belum lagi isi medkitnya gitu. Dan oh my god, Bigan, banyak sekali pelontar rupanya Lim berhasil mendapatkan korban. Begitupun dengan salah satu member The First Riders tadi berhasil mendapatkan kill dengan menggunakan MT79-nya. Lim masih bisa untuk menyalakan clue-nya kembali. Ada UI harus tumbangkan juga di arah yang lain, bertukar darah dengan Mystica Vela didapatkan dengan MT9 dari seorang Lim. Bahkan Ajix pun berhasil ditumbangkan. Coba ditutup lagi jalannya kali ini oleh seorang tapi rupanya ya ampun, pelontar macam apa itu? My god, GRC 11 poin kill, Bigan masih survive dengan satu tim yang masih utuh. Dan kita bisa ngelihat Surya yang berada di area atas memegang senjata SKS. Wah ini pedis banget sih harusnya, pedas banget. Apalagi kalau di sisi lain juga Rans Esports yang masih utuh dengan satu timnya. Kali ini masih mencoba untuk memantau dari kejauhan sana, dan hati-hati mereka sudah mengamankan satu vehicle. Bukan vehicle sih, lebih ke satu motor. Dua motor bahkan yang sudah diamankan. Nih hati-hati kalau misalkan dari Rans sendiri mencoba untuk kaleng-kalengan untuk di late game. EVOS mana dah? Itu di tengah ya EVOS ya? EVOS? Dari tadi nggak kelihatan. EVOS? Iya kan, itu yang di tengah EVOS kan? EVOS ya, dari tadi nggak kelihatan. EVOS kan konsisten dia. Iya, dia tapi tumben nggak kelihatan gitu. Biasanya kan mereka tuh karena dia tidak join to fight dimanapun, dan dia yakin dengan rotasinya dia yang mungkin turun drop zone tidak terlalu jauh dan zona yang masih berpihak kepada mereka, yang ngapain muter-muter cari lawan gitu kan. Iya juga, dan mereka harus mengamankan apa sih namanya? Poin yang mereka miliki, karena mereka sadar mungkin ada penurunan performa di area mereka sendiri dengan turunnya poin eliminasi dan juga objektif yang tidak terlalu terkejar. Belum dapetin buya juga di pada hari ini, makanya mereka memilih permainan pasif untuk di last gamenya pada hari ini, berbagi kampan dengan tim First Riders kali ini ya. Ya, apalagi dengan adanya satu sinyal sumber edop yang sudah mereka lontarkan, ini adalah sinyal-sinyal panggilan untuk keempat tim yang tersisa bahkan ke area refinery. Tapi hati-hati, harusnya EVOS lebih cukup kuat dan memang harus sudah ready dengan kedatangan tamu yang sangat tidak terduga untuk mereka. Tapi kalau kita lihat juga sepertinya FR bakal mencoba untuk ngegocekin dan mencoba untuk menyibukkan anak-anak dari Rans Esports dan juga GRC juga.
Yes, sementara JRC kali ini harus bergerak di arah bawah. Ya, kepleset lagi, boom. Kepleset, nggak lihat Coach Cooper, nggak lihat. Santuy, jangan malu, nggak lihat, aman kok. Ya, kepleset lagi. Ya, mechanical gravel hook yang sangat luar biasa, tapi di arah lain rupanya. Aduh. Ada aja ya di hari terakhir ini. Granat hujan ke arah roll package di arah bawah sana masih cukup aman, hati-hati karena dia pegang pelontar, harus bisa jadi kunci. Tapi malah anak-anak dari Ransya kali ditumbang satu persatu, terkena sebuah ledakan, dibalas ledakan, granat dibalas granat, roll package-nya harus tertumbang. Rupanya kali ini EVOS Immortal masih cukup sustain dengan 4 member yang mereka miliki. Ya, dan kali ini EVOS bakal mencoba untuk do something. Rata poinnya di tangan JRC yang kita masih belum lihat, dan kali ini ternyata masih ada pertempuran yang belum usai. Rasi Sport harus dipulangkan di posisi keempat, tersisa 3 tim 11 yang sudah dikasih. Waduh! Bisa gitu, meskipun dia hanya tertumbangkan, tapi satu pelontarnya sangat on point sekali, langsung mendarat di depan mata seorang Lim dan kawan-kawannya. Tapi kita melihat ada Nord yang bakal dipunish oleh EVOS Immortal tentunya. Satu orang saja di arah dalam sana. Nordnya berhasil itu bakal seorang Rasya dengan AWM-nya, tapi kali ini kita melihat pergerakan dari EVOS Immortal sangat agresif, gak punya hati, langsung ditabrak. Satu orang mainnya berhasil itu bakal jujurnya pun harus sudah ter-take down kali ini. Rasya coba untuk melakukan penyelamatan terlebih dahulu. Ada Arul sedang ngeker dulu shotgunnya kali ini. Satu tembakannya masih belum kena juga. Bergerak ke arah belakang lagi, melihat lagi ke arah lawannya, masih cukup respect tapi dapat juga tumbang. Dan ini pada akhirnya di last round kita booyah untuk EVOS Immortal. What a wonderful EVOS Immortal berhasil untuk mendapatkan booyah di last round grand final kita. Bigan luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Gila sih. Tapi gue mau kasih tepuk tangan untuk Scooper sih, luar biasa. Gila, dia itu sempat